Marilah kita awali kebaktian Minggu 25 Juli 2021 ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayatnya yang ke-1. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah rasa syukur dan mensyukuri kasih Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita juga menyadari bahwasanya seringkali pikiran, perkataan, dan tindakan kita mengecewakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di kesejukan pagi ini, di saat kami, Tuhan izinkan beribadah di rumah kami masing-masing, di saat kami menghayati kasih dan kebaikan Tuhan, kami pun juga menyadari bahwasanya seringkali pikiran kami, lisan kami, tindakan kami tidak berkenan di hati Tuhan. Kami sering mengikuti apa yang menjadi kedagingan kami, sehingga kami jatuh dalam kehidupan dosa. Karena itu ya Tuhan, kami memohon ampun dan belas kasih yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita nyatakan penyesalan kita lewat nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Matius 11, ayatnya 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 282, bait yang pertama, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Namun demikian, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memimpin dan memampukan kita mengerti dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang akan kita dengar pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang senantiasa kami sapa, kami sembah di setiap nafas kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur masih diberi kesempatan menikmati hidup pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini kami juga bersyukur boleh melaksanakan ibadah meskipun secara online. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi nafas dan arah kehidupan kami. Tolonglah setiap kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman yang kami dengar pagi ini. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biarlah Roh Kudus yang menuntun, sehingga setiap kata yang terucap menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat GKJ Beringin dan siapapun yang setia melihat dan mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di channel YouTube GKJ Beringin. Pagi ini Minggu 25 Juli 2021, tema khotbah adalah beriman di tengah badai. Dengan bacaan Yohanes 6 ayatnya 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki
banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam benak, hati, dan pikiran saudara-saudara sekalian tatkala mendengar tema beriman di tengah badai? Saya berpikir secara harfiah, begitu mendengar badai, pertama yang terbayang adalah angin ribut atau cuaca ekstrim. Maka bisa dibayangkan kalau ada angin ribut, ada cuaca ekstrim, artinya situasi yang tidak menguntungkan bagi manusia. Jadi tatkala kita mendengar beriman di tengah badai, kita bisa menangkap apa yang akan kita menemukan sesuatu, atau apa yang akan kita temukan dari tema ini. Mari kita flashback ke belakang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingat saat kita mengalami pertumbuhan rohani, saat-saat kita mengalami semangat cinta mula-mula kepada Tuhan, bahkan di dalam pelayanan. Bukankah salah satunya adalah saat-saat ketika badai hidup itu datang pada kita? Di saat seperti itu iman kita ditempa. Di saat seperti itu iman percaya kita dikuatkan. Tatkala badai itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, saya akan mengutip puisi yang sangat menarik, ditulis oleh seorang penyair, saya sebut saja NN. Dia mengatakan demikian dalam puisinya, "Saya berjalan bersama kesenangan. Ia terus berkata-kata sepanjang jalan. Tetapi ia tidak membuat saya lebih bijak dari semua yang dikatakannya itu. Saya berjalan bersama-sama kesedihan. Ia tidak berkata-kata sepatah pun. Tetapi saya banyak belajar daripadanya ketika
kesedihan berjalan bersama. Ini sesuatu yang dalam. Dalam bahasa khotbah pagi ini, sebetulnya penyair sedang juga berbicara tentang badai hidup yang mengajarkan seseorang bisa belajar dari peristiwa yang dialami. Tidakkah itu benar? Kita justru didewasakan secara iman ketika badai hidup terjadi dalam diri kita. Seperti yang terjadi dalam diri para murid-murid dalam bacaan Injil pagi ini. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Rupanya narasi Injil ini mengisahkan dua peristiwa yang berbeda. Tetapi keduanya menceritakan tentang kuasa Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dan pada akhirnya mendorong manusia atau siapapun yang mendengar dan melihatnya menjadi percaya. Di sisi yang lain, narasi Injil ini juga merupakan penegasan yang sangat penting bagaimana Allah Yesus atau Yesus sendiri dalam diri Allah, ya, karena Yesus adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus, yang penuh kasih dan berkuasa, secara nyata hadir dan memberi pertolongan pada umat. Ini dua sisi, ya. Meskipun peristiwanya yang berbeda, tetapi keduanya menceritakan tentang Yesus yang penuh kuasa karena Dia Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini nampak dari narasi yang pertama tatkala peristiwa Yesus memberi roti, bahkan memberi makan 5.000 orang. Ya, ada yang menarik dari cerita ini, rupanya mujizat Allah itu terjadi dua respon yang harus dihayati. Yang pertama, Allah menghendaki manusia itu merespon apa yang dilihat. Tatkala Yesus bicara bahwa orang-orang yang berbondong-bondong datang padanya ini rupanya perlu diberi makan, responnya berbeda-beda. Ya, kita melihat ada murid Yesus yang pertama tadi seolah-olah apatis, ya. Dengan uang segini apa mungkin bisa memberi makan orang yang sebegitu banyaknya. Kemudian respon yang kedua, dia melihat apa yang ada di tengah-tengah situasi yang sulit karena harus memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ada anak-anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Responnya optimis. Dia ceritakan pada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus merespon juga. Jadi ada dua sisi yang saling merespon. Manusia menceritakan apa yang terjadi, Allah merespon apa yang diceritakan oleh manusia. Mujizat itu terjadi. Kemudian mujizat yang kedua adalah tatkala para murid sudah mengalami mulai cemas, takut. Yesus kok tidak datang-datang sementara mereka di tengah laut. Perahunya mulai goyang karena ada badai, ada gelora, ada angin ribut. Dan Yesus merespon datang. Jadi dari dua peristiwa mujizat yang terjadi ini, ada dua pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama, mujizat itu sebagai pelajaran iman. Jadi saya akan kembali ke pengertian iman yang mendasar yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pelajaran yang pertama, mukjizat itu sebagai pelajaran iman. Dan yang kedua, badai hidup itu sebagai ujian iman. Bahwa badai hidup, kesulitan hidup, tantangan hidup adalah alat Tuhan. Sampai seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan, sampai seberapa jauh kita taat kepada Tuhan. Tidaklah mungkin kita percaya kepada Tuhan tetapi kehidupan kita tidak taat. Jadi saling mengkait. Disitulah maka apa yang menjadi tema pagi ini, beriman di tengah badai kehidupan, tentu akan bisa kita rasakan akan kuasa dan pertolongan yang dari Allah. Saya jadi ingat apa yang pernah ditulis dalam lukisan seorang Vincent van Gogh, pelukis dari Belanda. Dia melukis, kemudian ada tulisan yang demikian. Nelayan itu tahu bahwa lautan itu berbahaya dan badai itu menakutkan. Tetapi bahaya-bahaya itu tidak pernah membuat para nelayan takut dan akhirnya berhenti melaut. Ini sesuatu yang luar biasa. Nelayan itu tahu betapa dahsyatnya kekuatan ombak, betapa dahsyatnya angin laut, betapa dalamnya laut dan bahayanya laut, tetapi tidak membuat mereka takut. Karena disitulah mereka mengimani Allah memberi dan memelihara kehidupan mereka dari laut. Demikian juga kita orang percaya, orang beriman. Kita sudah tahu bahwa hidup itu penuh tantangan. Bahwasanya hidup itu penuh ujian dengan berbagai bentuk dan peristiwa yang harus kita siap kita hadapi. Bukan untuk dihindari. Karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apapun keadaan kita jaga iman kita. Kita pelihara iman kita. Hanya dengan beriman kita bisa menghidupi hidup pemberian Tuhan ini dengan menikmati karya dan pertolongan yang dari Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Percaya Putra Tunggal
menjadi suci di dalamnya. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh teramat baik, yang begitu mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu mendoakan kehidupan jemaat Tuhan GKJ Beringin. Di tengah-tengah situasi badai hidup, baik itu pandemi COVID-19, PHK yang Tuhan izinkan terjadi, di antara kami merasakannya. Bahkan yang sedang mengalami sakit dan harus menjalani isoman. Bahkan ada sebagian yang harus berjuang, bertahan hidup, menghadapi situasi ini. Kiranya Tuhan tolong mereka mengimani dan percaya bahwasanya Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan hadir menolong mereka. Mendoakan setiap orang tua, khususnya para lansia, di tengah-tengah keringkihan secara fisik, biarlah mereka boleh berserah kepada Tuhan, berserah akan pemeliharaan yang dari Tuhan, bahwasanya Tuhan senantiasa menjaga mereka. Mendoakan para orang tua yang berharap akan masa depan anak-anak mereka. Biarlah mereka yakin dan percaya serta mempercayakan penuh bahwasanya Tuhan merancang kehidupan yang baik bagi anak-anak mereka. Baik yang sedang studi, kuliah, mencari pekerjaan, berharap pasangan hidup. Kiranya Tuhan tolong mereka. Pada akhirnya, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kehidupan jemaat Tuhan GKJ Beringin ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mendoakan, ya Tuhan, untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati mendoakan di tengah-tengah badai hidup yang terjadi. Para pemimpin kami yang di pusat sampai yang di daerah, yang tak henti-hentinya berupaya untuk bisa menolong, untuk bisa meringankan beban kehidupan yang dirasakan masyarakat. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, kesabaran, kebijaksanaan, dan kesungguhan di saat mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pada akhirnya ya Tuhan, kami juga mendoakan kehidupan gereja kami dan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami untuk mewujudkan kehidupan yang saling peduli, sehingga kami bisa memancarkan Kristus di tengah-tengah situasi hidup saat ini yang begitu berat. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami hendak mengakhiri doa kami sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Persembahan yang kita aturkan dalam kebaktian ini kita dasari dengan firman yang terambil dalam Amsal 11 ayatnya 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bersama-sama kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati bulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan rasa syukur persembahan yang kami wujudkan pagi ini. Kiranya Tuhan juga memakai orang-orang yang telah dipercaya, mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, sehingga lewat kehidupan gereja kami, persembahan ini menjadi berkat, baik di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersaksi, di mana Tuhan tempatkan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh, Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.